Bayangkan sebuah jazirah yang gersang, bukan hanya tanahnya, tapi juga moralitasnya. Jazirah Arab kala itu tenggelam dalam masa kegelapan yang pekat, menanti fajar yang akan mengubah dunia selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanzal Jarani. Saya dari kelas 9A. Saya akan menceritakan biografi Nabi Muhammad SAW dengan judul Cahaya di Tengah Padang Pasir, Perjalanan Sang Alamin. Mari kita simak bersama video berikut. Jazirah Arab kala itu tenggelam dalam masa jahiliyah. Di tengah kegelapan itulah, pada tahun gajah, lahir seorang yatim bernama Muhammad bin Abdullah. Beliau tidak tumbuh dalam kemewahan. Ayahnya wafat sebelum ia lahir. Ibunya wafat saat ia berusia 6 tahun. Dan kakeknya wafat menyusul 2 tahun kemudian. Namun, di bawah asuhan pamannya, Abu Thalib, Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang berbeda. Di saat pemuda lain berpesta, ia jujur dalam berdagang. Di saat orang lain berselisih, ia mendamaikan. Julukan Al-Amin atau yang terpercaya tersemat padanya bukan karena jabatan, tapi karena karakter yang tak tergoyahkan. Menginjak usia 40 tahun, Muhammad sering menyendiri di Gua Hira, mencari jawaban atas kegelisahan jiwanya terhadap kondisi masyarakat. Di sanalah malam yang tenang itu berubah menjadi saksi sejarah dunia. Malaikat Jibril datang membawa perintah pertama, Iqra atau bacalah. Dakwah pun dimulai. Awalnya sembunyi-sembunyi, lalu terang-terangan. Namun, kejujuran Muhammad dibalas dengan cacian. Pengikutnya disiksa, ia sendiri dilempari batu dan diboikot. Tapi, lihatlah keteguhannya. Ketika ditawari harta, tahta, dan wanita agar berhenti berdakwah, ia menjawab dengan kalimat yang menggetarkan. Andai mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti hingga agama ini menang atau aku binasa karenanya. Setelah 13 tahun penuh penderitaan di Mekah, cahaya baru muncul dari utara. Peristiwa hijrah ke Yastrib atau yang kemudian menjadi Madinah. Bukan sekedar pelarian, melainkan strategi besar pembangunan peradaban. Di Madinah, Nabi tidak hanya menjadi pemimpin agama, tapi juga kepala negara yang adil. Beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, serta membuat piagam Madinah sebagai simbol toleransi pertama di dunia. Meski harus melewati berbagai perang besar seperti Badar dan Uhud, Nabi selalu menunjukkan bahwa perang dalam Islam bukanlah tentang kebencian, melainkan tentang penegakan keadilan dan melindungi yang lemah. Puncaknya adalah saat Fathu Makkah atau pembebasan Makkah. Nabi kembali ke kota kelahirannya, bukan sebagai penakluk yang haus darah, melainkan sebagai pembawa maaf. Ia memaafkan orang-orang yang dulu menyiksanya. Menjelang akhir hayatnya, dalam khutbah wada atau haji perpisahan, beliau mengingatkan kita semua, aku tinggalkan 2 perkara. Jika kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Al-Quran dan Sunnah. Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun. Beliau pergi tanpa meninggalkan warisan emas atau perak. Namun beliau meninggalkan cahaya Islam yang hari ini menyinari hati miliaran manusia di seluruh penjuru bumi. Beliau bukan sekadar tokoh sejarah. Beliau adalah teladan yang napasnya adalah kasih sayang bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa warisan terbesar beliau bukanlah kekuasaan, melainkan perubahan karakter. Menjadi pribadi yang lebih baik hari ini adalah cara terbaik kita menghormati perjuangan beliau. Demikian kisah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Kanzalo Jarani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.